Halo teman-teman, senang sekali akhirnya bisa berbagi untuk cara membuat mekrem. Ya, kalau di Indonesia bilang tali simpul. Ya, sebenarnya tali simpul atau mekrem ini saya sudah belajar sudah mengenalnya sejak SD, kelas 5 atau kelas 6. Itu di Pramuka. Ya, karena di Pramuka diajarkan soal tali simpul. Nah, dari situ kemudian berkembang ke membuat tali simpul itu bisa untuk macam-macam selain untuk membuat apa semprit apa begitulah ya untuk pramuka, juga untuk tali-tali pengikat camping, atau cara mengikat yang paling bagus untuk memasak pada waktu camping dan macam-macam. Dan sesudah itu kemudian lagi rame-ramenya dulu di Indonesia, itu mungkin saya SMP, membuat tali gantung untuk eh, tanaman hias ya, untuk vas bunga maksudnya. Nah, itu sangat ramai pada waktu itu. Nah, itu dari mekrem ini, dari tarik simpul ini dasarnya. Kemudian berkembang lagi, dan setelah di Hong Kong ini makin ramai, saya lebih mengenal soal mekrem ini dengan berbagai macam. Ada bisa jadi membuat kalung, bisa gelang dan macam-macam. Sampai membuat untuk kursi apa kayak gantung, atau bisa jadi taplak meja dan macam-macam. Nah, tapi yang jelas saya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana, dan hari ini saya hanya ingin kita berbagi cara membuatnya atau tali simpul itu dengan hal-hal yang sederhana dulu, yang maksudnya yang paling banyak dipakai. Uh, ada kurang lebih 4-5 macam, dan saya menggunakan mendapat tali yang relatif sangat murah dan mudah didapat. Nah, tali yang digunakan itu seperti ini. Ya, seperti ini. Dan kalau saudara, saya dapat di toko buku, jual-jual toko buku untuk apa ya, pensil lah, apa begitu-begitu. Pokoknya toko buku ya. Nah, saya dapatnya tuh karena kami tinggal di Yunlong, saya dapatnya harganya $10. Tapi saya beberapa hari yang lalu sempat lihat di daerah Fortress Hill ada toko buku juga, tapi harganya 18. Kalau yang saya dapat $10. Dan kita akan menggunakan gunting tentunya untuk menggunting tali ini. Saya menggunakannya seperti ini karena ini hanya untuk menjadi contoh, jadi saya buat setengah 1 meter ya, 1 meter nantinya. Kemudian menggunakan ini untuk ngelem. Ya, itu peralatan yang sederhana yang bisa dipakai untuk contoh hari ini. Jadi kita gunting dulu 1 meter seperti ini ya. Ini sudah tadi saya gunting. Maaf karena saya kayak serak begitu, jadi kadang-kadang suaranya bisa tenggorokannya gatal. Nah, kemudian kita lipat kayak begini teman-teman. Kayak begini ya. Kita menggunakan 2. Nah, memang baiknya itu ini di atas spons supaya nanti
bisa untuk pakai pentul atau apa, tapi saya mau lebih sederhana, kita menggunakan ini. Ya, yang penting menurut saya membagikannya soal cara bagaimana membuat macrame atau tali simpul itu. Yang pertama namanya square knot. Ya, ini agak sedikit atau pakai ini sajalah, karena itu agak sulit didapat buka. Atau apa yang saudara punya boleh pakai untuk merekatkannya saja, supaya untuk kuat dia menahannya. Jadi ini saudara-saudara, teman-teman, kita rekatkan. Seperti gitu. Supaya lebih kuat. Nah, jadi yang pertama itu, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini yang tengah didiamkan. Gini. Ya, ini pertama. Yang kedua, tali yang sebelah kanan saya ini ditaruh di atas yang pertama tadi, dan ini masuk ke bagian bawah dari tali yang pertama, dan ditarik terus ya. Ya, jadi seperti gini. Ini yang pertama, yang kedua ke bagian atasnya, kemudian ini masuk dan keluar di sini, ya. Nah, sesudah itu ini kita tarik. Ya. Seperti itu. Saya ulang lagi ya. Saya ulang. Yang pertama seperti ini. Yang kedua, tali sebelah kanan saya di bagian atasnya, dan seperti ini. Kemudian ditarik. Jadi begini. Ya. Bisa? Saya ulang lagi ya. Ini yang pertama, ini kedua, masuk, terus ini. Ya. Bisa juga kalau orang mau yang sebelah kanan, dia dari sini dulu. Gini, terus masuk begini. Tidak masalah. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita sekarang tetap dulu seperti itu. Ya. Ya, jadi begini. Oke. Ini yang kedua, sampai yang kedua. Nah, yang ketiganya, saudara bisa seperti ini begini. Terus, kalau tadi sebelah kanan, ini sekarang sebelah kiri,
bagian atas dan seperti tadi tapi dari kiri. Ya. Jadi ini yang kedua, ketiga dan keempat. Nah, seperti begini. Ya. Saya ulang ya. Saya ulang lagi. 1, 2 sudah. 3 dan 4. Ya. Seperti ini. Ya. Saya ulang lagi supaya lebih ingat. Ini namanya square knot. Ini sering banget dipakai dalam pembuatan macrame. Yang ketiga, keempat, seperti nomor 2 tadi, ya, dan ini, ya. Salah. Maaf, ini salah. Ini begini. Ini keempat. Oke. Nah, selanjutnya seperti itu. Kembali seperti 1, 2, 1, 2. Tarik lagi. 3, 4. Ya. Kemudian kembali lagi seperti tadi. 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Dasar ini penting sekali untuk diingat karena banyak akan bisa membuat dengan bagian ini, dasar ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita buat sampai habis talinya. Nah, biasanya saya kalau
kalau kita buat seperti ini kan banyak sekali yang bisa tersisa dengan ini. Jadi terkadang saya agak tidak buat seimbang, tapi yang bagian ini agak dipendekkan ke atas dan ini sehingga semua terpakai, tidak terbuang. Tapi nanti yang paling penting ini dulu belajarnya. Sedangkan teknik lain nanti sesudah tahu baru bisa dibuat, gampang itu. Ya. Jadi ini dasar yang pertama yang sering banget dipakai, baik untuk jadi ini kan seperti tali yang untuk taruh sempritan ya, baik untuk atau lalu lintas atau pramuka. Nah ini dasarnya, makanya dulu saya belajar cara membuat tali ini dengan ini, mulai dasarnya ini. Nah yang kedua, ini saya buka dulu ya. Yang kedua yang sering dipakai adalah nih, sebentar. Namanya spiral knot namanya. Ini dasar-dasarnya yang saya beritahu. Nanti berkembangnya saudara bisa lihat sendiri, bisa mengikuti banyak di internet atau apa ya. Di YouTube banyak sekali. Nah, yang kedua hampir sama, tetapi kalau tadi kiri dan kanan berbalas begitu. Kalau ini bisa kiri terus, jadi seperti ini. 1, 2, kalau mau mulai dari kiri, tadi saya bilang kiri, padahal mulai dari kanan ya. Jadi ini kanan terus. Ini karena mulai dari kanan, jadi kanan terus. Nah ini lihat ya, tadi kan kanan 1, terus 2. Kemudian ini kanan lagi, terus ini kiri, 3, 4. Nah, dia agak berbentuk spiral gitu. Memutar. Nah, sekarang kanan lagi. Kalau kita sudah mulai dari kanan, terus kanan. Dia akan melingkar seperti ya spiral, bentuk spiral. Makanya disebutnya spiral knot. Ya. Lagi ulang, ini kanan 1, 2, 3, 4. Terus kanan ya, mulainya terus semuanya kanan. Kalau tadi kan mulai kiri, kanan gitu. Menarik saudara belajar ini karena bisa banyak hal. Kalau dia sudah terputar, tidak apa-apa, kita ikutin aja putarannya itu, terus mulainya selalu dari kanan. Karena tadi kita sudah mulai dari kanan. Ya, 1, 2, 3, 4.
Nah, tadi sama karena kita hanya menggunakan bagian tertentu, jadi tengahnya tuh kosong. Nah, supaya tidak terbuang, nanti bisa diatur yang sedikit lebih panjang di bagian tengah itu lebih pendek, kita ambilnya, dan bagian pinggirnya kita buat panjang. Tapi itu nanti kalau sudah mahir, sudah lebih lincah buat ini. Ya. 1, 2, 3, 4. Jadi perhatikan teman-teman, saya buka ya supaya kelihatan, atau nanti sebentar selesai saya tunjukkan. 1, 2. Jadi 2 ini masuk seperti tadi ke bawah, dari bawah. 3, 4, 4-nya juga masuk dari bawah. Nah, tariknya tidak perlu terlalu kencang, tapi juga jangan terlalu pelan, karena dengan biasa-biasa saja akan membentuk dia dengan rapi, dan apa yang diinginkan bisa terlihat. Nah, saudara lihat ya. Nah, ya. Ini yang kedua. Dia berlingkar begitu ya. Nah, yang pertama itu ini. Ya. Ini yang pertama, yang kedua. Beda ya. Ini namanya square knot, ini namanya spiral knot. Nah, itu yang pertama, kedua sudah kita belajar. Nah, yang ketiga sekarang, ini tadi menggunakan 4 tali, ini menggunakan 6 tali. Atau saya ajarkan dulu yang 2, menggunakan 2 tali. Tapi lebih bagus 6 dulu kali, supaya lebih enak ya. Jangan bingung. 6 tali, ini 6 tali. Macrame ini banyak sekali, atau tali simpul ini banyak sekali saudara bisa lihat di di YouTube begitu. Banyak modelnya macam-macam. Ya. Nah, ini menggunakan 6 tali ya. Dia berbeda dengan yang tadi. Jadi ini
Yang pertama ini namanya diamond knot, karena kita akan membuat seperti diamond, seperti apa itu, segi-segi 4 apa ya, nah ini ditarik ya, yang ini ditarik, ini dibiarkan lurus, ini yang ditarik ini ya. Saya ulang. Ini dibuat untuk jadi patokan membuat apa namanya bentuknya, dan ini yang akan menghiasinya. Nah, sesudah ini masuk, jadi perhatikan. Ini bagian tengah ya. Ini kan yang di dalam. Dalam ini kita kasih ke sini, sesudah itu ini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini yang masuk ke tali yang tadi yang membentuk ini. Baru ini ditarik. Terus sampai ke sana. Ya, 1, ini kedua, terus lagi, supaya selalu 2 karena supaya mengikat, tidak mudah terlepas. Ini tarik. Nah, itu. Sudah itu, ini lagi 1, 2. Nah, ini 1, 2, 1, 2. Ya. Bisa ya? Atau saya ulang lagi? Ya, saya buka dulu lagi ya, supaya bisa lebih mengerti. Lebih mudah ikutin. Karena mungkin agak karena dia berbeda dengan yang tadi. Kalau umpamanya saudara, teman-teman belum bisa mendapatkan tali seperti ini, tidak apa-apa, menggunakan tali apa saja. Untuk maksudnya untuk praktek ya. Supaya bisa lihat betul nggak bisa jadi seperti bentuknya yang kita lihat sama-sama. Nah, ini 6 tali. Jadi tali yang di tengah, 2 yang di tengah yang akan kita pakai untuk jadi patokannya. Ini. Dan tali yang ini kita seperti ini. Silang masuk ke dalam dan tarik. Bukan, ini salah. Nah, ini dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah seperti ini. Tarik. Ya. Ini 1. Yang kedua, nih, dari bawah juga ke dalam. Tarik. Dan sekarang tali yang kedua di bawah. Ini salah.
kelihatan salahnya kalau kita, nah ini dari bawah ke atas. Ini akan jadi salah, itu tadi saya bilang salah karena ini dia jadi naik ke atas ya. Oh ya, benar ini, benar. Salah benar. Dia harus begini. Dia harus segini. Supaya dia sama seperti tadi. Oh, bukan. Ini. Ya. Sama seperti tadi. Ya, oke, ya. Nah, ini yang pertama tali tengah untuk jadi patokan. Satu. Ini kalau dia seperti ini dia berbeda dengan yang ini. Jadi jangan dari atas ke bawah. Dia kita buat dari sini ambil sini. Nah, supaya dia sama seperti tadi. Oke. Ini tarik gini. Oh, salah juga. Tidak sama. Ya. Ini salah rupanya. Karena sudah 2 kali. Ini yang harus ya. Ini yang masuk. Nah. Ya. Jadi ini semua sudah. Lihat, kita akan buat seperti ini. Di tengahnya ini kita bentuk seperti dasar yang pertama, square knot itu. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Seperti yang pertama tadi kan. Sesudah itu kita bentuk lagi, membalas. Ini kan dia bentuk seperti ini. Kita akan buat jadi seperti ini. Supaya dia berbentuk diamond maksudnya. Jadi
dia jadi berbentuk seperti ini ya. Diamond maksudnya. Nah, ini kan masih terbuka. Bagaimana kita menutupnya? Kita gunakan ini, tali ini. Ya. Jadi seperti ini. Kita buat lagi. Ya, seperti yang tadi awal. 1. Ini pasti teman-teman agak rasa bingung nih, ya. Tapi pelan-pelan saja, tidak apa-apa. 2. 1. 2. Jadi di pinggirnya ini ada kelebihannya ya, untuk supaya dia lebih bentuk. Kemudian nih 1. 2. Ya. Nah, bagian tengah kita bentuk lagi dengan square tadi. Ya. Jadi kita buat seperti ini tengahnya tadi. Dan kemudian kita tutup lagi, jadi dia membentuk. Jadi tadi begini, sekarang kita buat nutupnya gitu bawah. Ya. Sekarang
Tadi kita kan tutup sebelah sini. Nah, sekarang kita bagian tutup sebelah sininya. Supaya seimbang maksudnya. Tidak satu lebih panjang dan satu ya. Nah, jadi sudah ada 2 diamond. Ya, gini. Kan 1, 2. Ya, seperti itu. Nah, ini bentuk yang ketiga. Apa namanya? Maksudnya cara yang ketiga. Yang keempat juga tali 6. Saya memberikan ini untuk bahwa metode-metode seperti ini yang paling banyak sering dipakai. Ya, sering dipakai. Nah, yang keempat ini banyak sekali untuk seperti umpamanya untuk membuat tas, atau membuat taplak meja, atau membuat apa saja. Itu ini perkembangan dari yang pertama tadi, yang square knot. Variasi maksudnya, variasi dari square knot. Oh, maaf, ini harusnya 8 bukan 6. Tali 8. Saya tambah aja 2 lagi. Ini tali 8 ya. Saya maksudnya untuk lebih memudahkan. Ya. Nah, ini jadi kita bagi 2, 4, 4. Jadi tadi seperti yang pertama. Ya, ini 1, kedua. Kedua masuk dari bawah ke atas, ya. Ya. Kemudian 3, 4. Berarti saya tadi bukan menggunakan kanan duluan kalau belajar yang pertama, tapi menggunakan kiri duluan ya. Satunya itu dari kiri. Kiri 1, 2, nih.
Sebenarnya bisa saja tadi yang kanan, cuman nantinya tidak seragam seperti yang semula. Ya. 2, 3, 4. Ini yang sudah. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3, 4. Ya, ini sudah. 2 sudah ini. Sekarang kita ambil tengah-tengahnya. Ini 2, dari sini 2, dari sini 2. Nah, kita akan bentuk seperti ini. Tiga, 4. Ya, jadi bentuknya silang. 1, 2, 3. Sudah itu kita buat seperti yang tadi lagi, bagi 2 lagi. Supaya maksudnya dia kayak segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Supaya seragam, jadi dari kiri. Karena saya biasanya menggunakan dari kanan. Tapi ini. Ya. 3, 4. Ya, jadi di pinggirnya tuh ada tali yang sisa untuk jadi variasi. Nanti bisa kita membuat sesuatu hiasan di situ. 1, 2. Tiga, 4. Ya, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, begitu terus. Selanjutnya di bagian tengah lagi. Ya. 4. Ya. Bagi 2 lagi. Kita buat lagi ini. Dari kiri. 1, 2.
Nanti dari sini teman-teman bisa membuat banyak sekali macam-macam. Satu, dua. Tiga, empat. Nah, balik. Satu, dua. Tiga, empat. Satu, dua. Tiga, empat. Satu, dua. Tiga, empat. Ya, lagi tengah lagi kita ambil. Tiga, empat. Tiga, empat. Kalau sudah tahu pasti sangat menyenangkan teman-teman. Satu, dua. Tiga, empat. Ya, nih. Jadi seperti ini hasilnya. Silang-silang dia. Satu, dua, tengah-tengah ada begitu. Nah, ini yang keempat. Ya. Nanti teman-teman bisa praktek
menggunakan tali apa saja sebagai pendahuluan ya. Nah, yang kelima dengan 2 tali. Dengan 2 tali. Ini biasanya sebagai kalau membuat itu biasanya sebagai pendahuluannya. Tapi karena ini 2 tali, jadi saya membuat belakang karena juga ini yang dasar memang yang square tadi ya. Ini hanya seperti tambahan. Jadi ini dari yang kanan. Dari atas ke bawah. Seperti kita. Ya. Jadi dari atas ke bawah. Ulang ya supaya tahu, ulang ya. Ini dari atas ke bawah. Ini masuk ke bawah. Ini dari atas. Bukan. Dari bawah ke atas. Jadi seperti ada pinggir-pinggirnya begitulah. Ya. Nah, ini dari atas. Salah ini. Terbalik. Setelah itu ini dari atas, dari bawah ke atas. Jadi ada seperti mengikat gunung gitu. Jadi kelihatan untuk pinggirannya. Nah, makanya tadi saya katakan dia seperti jadi kalau buat sesuatu itu jadi permulaan ya. Kayak kalau di baju itu kayak dijahit pinggirnya begitu. Tapi bukan berarti kalau jahit baju bilang pinggir ini kan di dalam, ini bisa di luar begitu. Ya. Bisa ditanggap ya, atau agak susah. Saya ulang lebih bagus ya supaya enak semua bisa mengikutinya. Jadi dari atas 1 nih, terus kemudian yang kedua nih dari bawah ke atas, tarik talinya. Nah, ini talinya di atas. Nah, jadi seperti itu ya. 1
Salah. Satu, dua. Ini talinya harusnya berbentuk gini kan, jadi gini, dari bawah ke atas. Nah, kelihatan kan. Nah, itu kan dari diganti. Nah, ya. Nah, ini yang kelima. Nah, inilah yang sering dipakai. Jadi yang kelima tadi, yang pertama ini harap bisa terlihat ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini. Nah, besok, maksudnya dalam video akan datang, saya akan mengajarkan bagaimana ini menyusunnya sehingga menjadi satu rangkaian yang bagus. Dengan dasar ini, pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Ya. Nanti kita video selanjutnya akan melihat bagaimana rangkaian menyusun semua pelajaran kita hari ini, yang merupakan dasar dari macrame yang sering dipakai dalam membuat atau merangkai tali macrame ini atau tali simpul, ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.